Oke, selamat pagi, shalom anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun kita lebih dulu berdoa. Ayo kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang maha baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami mulai belajar, kiranya berkati kami dengan kepandaian, pengetahuan yang dari Tuhan, agar kami bisa menangkap materi pelajaran pada pagi hari ini. Beri kesehatan, beri kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita pagi hari ini akan mulai belajar, yaitu dari bab 3, materi 3 ya, yang berjudul ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ibadah itu adalah rasa pengucapan syukur kita, rasa hormat kita kepada Tuhan Allah. Nah, anak-anak semuanya, salah satu fakta atau bukti tentang Allah ada, Ia adalah Allah yang Maha Tahu, ya. Semua dalam kehidupan kita ini Allah tahu. Baik kesusahan, baik rasa senang kita, Allah tahu. Nah, Allah mengetahui seseorang atau pribadi kita atau karakter sifat kita. Allah tahu. Karena Dialah pencipta manusia. Bahkan juga Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita dan mengetahui apa yang ada di hati kita. Nah, dari kecil dalam hati kita sampai yang terbesar di hati pikiran kita, Allah tahu. Karena Allah itu Allah yang Maha Tahu, omniscient. Omniscient adalah Allah yang saling tahu sekali, ya. Jadi Allah tidak pernah membenci manusia. Allah mengasihi setiap kita. Ia menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Makan, minum yang kita pakai pun Tuhan selalu menyediakan. Dan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap waktu. Terlebih Allah tahu tentang hubungan kita dengan Dia. Ia menghendaki manusia menghampirinya lewat ibadah setiap hari. Nah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ya, itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, sifatnya harus mengagungkan nama Tuhan, menghampiri Tuhan, yaitu melalui ibadah kita. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan kita. Dan Allah mengetahui semuanya ini. Kita akan melihat bagaimana ibadah itu berkenan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, satu kisah di dalam Alkitab tentang ibadah adalah kisah Kain dan Habel. Tahu kan Kain siapa itu dan Habel? Mereka adalah anak Adam dan Hawa. Dan Kain ini adalah seorang pekerja bertani. Dan Habel sendiri adalah penggembala kambing domba pada zaman itu. Nah, suatu waktu mereka sepakat beribadah dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain membawa persembahan hasil taninya dan Habel mempersembahkan hasil ternaknya kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat di antara dua orang ini mempersembahkan dengan hati yang tulus dengan hati yang tidak tulus. Kain, dia bawa hasil taninya, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan Habel juga membawa. Tapi di antara dua orang yang mempersembahkan, mereka tidak sama-sama diterima Tuhan. Satu ditolak Tuhan persembahannya, yaitu persembahan Kain, sementara Habel diterima Tuhan. Karena apa?
hatinya Kain itu bercampur ngedumel atau mungkin tidak ikhlas. Habel dia mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing domba, artinya persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, marahlah si Kain karena persembahannya ditolak. Akhirnya dia sampai benci, panas hati, dan membunuh adiknya sendiri. Ketika Tuhan berteriak, "Di manakah adikmu? Kain, Kain, di manakah adikmu?" Kain mengelak, "Saya nggak tahu ya Tuhan. Saya bukan jaga adik saya." Padahal dia sudah melakukan yang jahat. Nah, Tuhan tidak menerima persembahan Kain ini. Tanda Allah menerima persembahan Habel adalah api dari langit membakar kurban Habel. Tahukah kalian kenapa demikian? Karena Habel hatinya ikhlas dan tulus, dan Tuhan melihat hati yang baik, hati yang tulus. Sementara Kain tidak. Jadi kalau anak-anak membawa persembahan, misalnya persembahan saat ibadah, mungkin selama COVID kita belum bisa ibadah ya. Saat ibadah kita bawa yang terbaik, siapkan dari rumah yang terbaik, minta dari orang tua, lalu bawa, jangan dijajanin di kantin, persembahkan, dan disitulah Tuhan akan memberkati orang yang menyenangkan hatinya dengan memberi yang terbaik. Itulah sebabnya Allah berkenan dengan persembahan Habel. Jangan jadi orang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan seperti Kain, ditolak ya. Nah, dalam kitab Yesaya dikatakan, kitab Yesaya, "Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan." Ya, menurut kita, mengapa sih Tuhan bertindak demikian? Mengapa Tuhan menolak ibadah bangsa Israel? Karena ini kembali kepada hati, ya. Hati mereka tidak ikhlas dalam mempersembahkan. Hanya sekedar nih Tuhan aku kasih nih, tapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi Ibu berkata, Tuhan melihat hati manusia yang benar, ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi bawa yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Jangan mempersembahkan yang tidak baik, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Suatu waktu Tuhan Yesus pernah mengusir orang yang berjual beli di bait Allah. Karena apa? Bait Allah disalahgunakan, dijadikan seperti pasar. Ada jual ternak, domba, lembu, burung. Nah, Yesus masuk melihat, wah, baitku, bait Allah, rumah doa, bukan lagi pada posisinya. Dia marah, dia usir semua binatang-binatang, dia jungkir balik meja-meja penukar duit. Dia menangis, Tuhan Yesus menangis, dan dia berkata, rumahku harus menjadi rumah doa. Nah, Tuhan tidak senang dengan cara orang-orang pada waktu itu menjadikan bait Allah menjadi tempat jual beli. Tapi apa gunanya bait Allah? Adalah tempat kita beribadah, berdoa di sana. Yesus harus membersihkan hati manusia supaya tidak menjadi seperti sarang penyamun. Hati ini harus bersih, ya, karena Tuhan melihat hati. Dalam perjanjian lama, manusia beribadah kepada Allah harus berupa mempersembahkan kurban. Itu dibakar, diserahkan kepada para imam untuk dikorbankan kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, tadi Yesus mengusir, ya, para orang-orang yang melakukannya dengan tidak baik. Dalam perjanjian baru, Yesus mengorbankan dirinya sebagai persembahan menyelamatkan dunia. Tidak lagi kita harus bawa
ternak apa. Tapi apa yang ada dalam hati kita bawa persembahan kepada Tuhan. Demikianlah penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Dan Ibu berharap supaya anak-anak semuanya dapat memahami.